Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Fatah. Saya dari eh, mahasiswa Universitas Pancasila dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 45.2215015. Di sini tujuan presentasi saya adalah untuk memenuhi tugas UAS metode numerik. Di sini saya akan membawakan dengan judul penerapan metode terbuka untuk metode Newton-Raphson, metode Sechan, dan metode akar ganda. Dalam menentukan suku bunga efektif kredit kendaraan bermotor untuk tipenya yaitu Vario 160 CBS SP. Berikut untuk agendanya dari judul sampai presentasi sampai daftar pustaka. Sini untuk latar belakangnya, oke, saya jelaskan. Untuk latar belakang di sini adalah untuk jadi mahasiswa. Jadi untuk masyarakat ini masih kebingungan untuk menentukan cicilan yang pas dari setiap bulan dan yang terlihat ringan dan terjangkau juga. Namun untuk informasi suku bunga dapat bersifat flat sehingga masyarakat sulit mengetahui besar bunga efektifnya. Lalu permasalahannya itu bisa dimodelkan untuk bentuk persamaan nonlinear yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Lalu ini diperlukan metode numerik, khususnya metode terbuka seperti Newton-Raphson, Sechan, dan akar ganda sesuai dengan tugas yang diberikan. Lalu untuk menentukan nilai efektif dari suku bunga tersebut secara akurat. Lalu untuk seterusnya ada ini untuk studi kasus nyata. Dari ini saya ambil brosur yang dibagikan di jalanan. Lalu di sini ada khusus datanya dari harga motor, cicilan per bulan, lalu sampai dengan tenor atau jumlah bulan cicilannya. Lalu data ini didasarkan untuk membentuk model matematika kredit yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode Newton-Raphson, Sechan, dan akar ganda untuk menentukan suku bunga efektif per bulan. Berikut adalah contoh brosur untuk nyatanya yang sudah saya scan. Nah, ini tampak dari depan brosurnya dan ini tampak belakang. Dan ini untuk kasus yang saya ambil Vario 160 CPSSP dengan harga totalnya 28.580. Berikut di sini untuk mengikuti uang muka. Terus lalu ini untuk setelah didiskon dari uang muka, ini tenor 23, ini tenor 27, 33, dan 36 untuk tenornya. Sini saya mengambil contoh dari cicilannya yaitu 1761. Lalu untuk seterusnya, lalu untuk model matematikanya pada sistemnya ini begini. Cicilan dibayarkan oleh konsumen dapat dimodelkan sebagai nilai sekarang atau present value dari pembayaran cicilan selama masa kredit. Dan untuk rumusnya di mana P ini ada harga motor atau pokok pinjaman, A cicilan, untuk N yang di sini adalah tenor bulan, lalu untuk R-nya itu adalah suku bunga efektif per bulan. Lalu untuk di bagian metode Newton-Raphson ini, saya jelaskan sedikit. Untuk metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode terbuka dalam metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan nonlinear dengan memanfaatkan turunan fungsi. Lalu di sini digunakan untuk menentukan suku bunga efektif. Berikut adalah rumusnya. Untuk Rn plus 1 adalah nilai pendekatan pada iterasi berikutnya. Lalu ada Fr fungsi nonlinear, lalu F aksen R untuk turunan pertama fungsi. Nah, berikut untuk grafik metodenya. Lalu dari grafik ini menunjukkan bahwa error Newton-Raphson menurun cepat dan mencapai konvergensi pada iterasi ketiga dengan error lebih kecil 10 pangkat min 6, sehingga metode ini stabil dan efisien untuk kasus kredit motor tersebut. Berikut jika dilihat dari ininya FR min R, F aksen R, Rn plus 1 si metodenya. Lalu ini untuk error diambil dari nilai absolutnya. Berikut untuk perhitungan Excelnya.
Oke, dari sini metodenya, metode Newton-Raphson ini saya buat. Oh iya, di sini kenapa si DP ini atau down payment atau uang muka ini tidak saya masukkan? Karena saya jelaskan karena di dalam penelitian ini uang muka jatuhnya ngurangin sih, atau ini suku bunga efektif menjadi metode menerik sistematis, DP hanya mengurangi, ya kan? Mengurangi nilai pokok pinjaman dan tidak mengubah struktur persamaan maupun metode penyelesaiannya. Setelah saya cari tahu begitu sih. Lalu untuk di sini tabel perhitungannya dari 0,1 nilai perkiraan awal, lalu begini menggunakan rumus dimasukkan dan ini dikunci rumusnya, dan ini baru mengambil dari situ. Lalu di sini nilai absolut dari S11 dan dari B11. Dari sini dari metodenya dikurangi nilai prediksinya. Berikut untuk diambil grafik dari si error tersebut atau dari absolutnya, dan ini berikut dari fungsi grafiknya. Oke, ini untuk penjelasannya sama kayak tadi. Lalu lanjut ke metode secan. Lalu untuk metode secan ini merupakan salah satu metode numerik terbuka yang digunakan untuk mencari akar dari persamaan non-linear tanpa memerlukan turunan fungsinya. Untuk nilai awal pendekatan untuk membentuk garis secan yang memotong kurva fungsi. Berikut rumusnya di sini untuk penjelasannya. Rn-1 itu untuk pendekatan awal, Rn plus 1-nya itu untuk pendekatan akar berikutnya atau nilai baru hasil dari iterasinya. Kita bisa juga ini yang dimaksud dari Rn-1 sebenarnya. Cuman namanya dari fungsi turunan dan akhirnya kan bertambah dan bertambah. Untuk Fr-nya tersebut adalah fungsi linear. Dan berikut untuk penjelasannya, metode secan adalah metode numerik terbuka yang tidak memerlukan turunan fungsi dan mengambil nilai dan menggunakan dua nilai awal. Metode ini lebih sederhana, namun konvergensinya tergantung pada nilai pemilihan awal. Nah, kita lihat untuk di metode secannya nilai prediksi awal, Rn-nya, lalu untuk tadi rumusnya dengan errornya. Di sini rumus metode secannya. Sini untuk mengambil nilai errornya juga dan diperlihatkan grafik fungsinya seperti berikut, dimana dia turun secara lebih cepat dan hampir sama sebenarnya. Lalu untuk di penjelasannya ada di sini. Lalu grafik menunjukkan nilai Rn plus 1 berfluktuasi di awal iterasi, kemudian stabil menuju nilai konvergen. Nilai konvergen itu atau nilai yang sama ya. Ini pada iterasi 3 dimulainya. Lalu metode secan tidak menggunakan turunan sehingga konvergensinya lebih lambat dibandingkan Newton-Raphson atau metode yang sebelumnya itu, namun dia tetap stabil, cenderung stabil. Lalu untuk metode akar ganda yaitu pengembangan dari Newton-Raphson yang digunakan ketika persamaan non-linear memiliki akar kembar atau multiplicity lebih dari satu. Lalu biasanya metode Raphson biasanya konvergensinya lebih lambat sehingga diperlukan modifikasi rumus. Lalu ini adalah rumus iterasi dari metode akar ganda. Untuk nilai pendekatan yaitu ada di Rn plus 1 nilai pendekatan iterasi berikutnya. Fr masih sama fungsi nonlinear dan F aksen R turunan pertama fungsi, dan untuk M-nya ini yang baru tingkat akar ganda. Sini ada langkah-langkahnya. Tentukan dulu Fx dan F aksen X-nya, atau X-nya ini bisa diganti oleh si huruf R ini. Lalu tentukan tebakan awal, lalu nilai multiplicity, hitung R, lalu ulangi hingga error lebih kecil dari toleransi. Metode ini digunakan untuk mempercepat konvergensi pada persamaan yang memiliki akar kembar. Karena Newton-Raphson standarnya cenderung konvergensinya lebih lambat. Berikut untuk perhitungannya, ini nilai awal prediksi, Rn-nya,
Ini untuk si metode akar gandanya. Sini ngambil dari nilai errornya, yaitu nilai absolut. Dari nilai absolut si metode akar ganda, lalu di sini nilai prediksi awal, dan turun ketemu di konvergensi ini. Oke, di sini diambil dari grafiknya. Lalu saya buat juga untuk si metode perbandingan dari tiga metode tersebut. Ada dua versi yang saya ambil dari error dari nilai absolut dari tiap-tiap metode, dan saya ambil dari masing-masing metodenya nilainya. Sini ada nilainya. Untuk penjelasannya ini grafik menunjukkan bahwa metode Newton-Raphson ini yang berwarna biru, lalu akar ganda menurun lebih cepat. Tapi dia lebih cepat yang secan sih dia untuk di bagian error. Tapi lebih stabil di Newton-Raphson. Lalu untuk metode akar gandanya menurun lebih lambat dan bisa meloncat karena nilai sensitivitas awal. Ini contohnya. Dari 1,8 sekian langsung ke 0. Lalu lanjut untuk perbandingan si metodenya, masing-masing metodenya. Ini diambil dari sini ya. Dari nilai-nilai ininya. Tiap-tiap masing metodenya. Jadi untuk perbandingannya, berikut untuk penjelasannya di Rn plus 1 atau ini tiap-tiap nilai metodenya dia. Rn plus 1 tuh tiap-tiap nilai metodenya. Lalu dari ketiga metode tersebut menunjukkan nilai hasil konvergensi yang sama, yaitu sekitar 0,31264924 atau yang lebih dikecilkan dengan 0,032. Nah, lalu di sini membuktikan bahwa ketiga metode tersebut valid untuk menunjukkan suku bunga efektif kredit kendaraan bermotor. Sini untuk kesimpulannya. Lalu kenapa jika kalau suku bunga efektif sebesar 3,13% per bulan, lalu di sini dari angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tenor lebih pendek, beban dari bunga kreditnya masih cukup tinggi dan perlu dianalisa secara sistematis. Maka sarannya adalah mengambil cicilan yang lebih dikit, yang nilai angka cicilannya lebih sedikit, tapi bayarnya dia lebih besar. Tapi disesuaikan lagi dari kemampuan si debiturnya atau si kredit orang mengambil kreditnya tersebut. Sini untuk nilai perbandingannya. Ini untuk kesimpulan. Ini kesimpulan untuk dari grafik-grafik ya. Satu, untuk permasalahan kredit bermotor, kendaraan dapat modelkan sebagai persamaan nonlinear sehingga memerlukan metode numerik. Lalu Newton-Raphson punya konvergensi tinggi, namun tergantung pada nilai tebakan awal. Lalu untuk metode secan tidak memerlukan urunan fungsi sehingga lebih fleksibel untuk data real, meskipun harus terkadang menggunakan iterasi yang lebih banyak. Metode akar ganda menunjukkan konvergensi lebih stabil dan efektif pada kasus fungsi dengan akar kembar atau multiplicity. Lalu berdasarkan grafik perbandingannya punya nilai akar yang sama, yang menunjukkan bahwa metode numerik bersifat konsisten. Sebelah sini dia. Lalu untuk perbandingan dari kehidupan nyatanya di sini. Untuk dari kasus yang saya ambil ini di cicilan motor adalah dampak finansial yang pertama. Hasil perhitungannya dari 3,13 atau dibulatkan lagi menjadi kurang lebih 3,24% di bulan. Dan jika dikonversi menjadi kalau dihitung, jadi kalau nilainya per tahun dia tergolong masih cukup tinggi. Untuk dampaknya itu adalah
Total pembayaran jauh lebih besar dari harga motor sudah pastinya. Lalu untuk konsumen pasti terkadang ada yang sadar atau yang tidak dari suku bunga tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada risiko beban keuangan jangka menengah panjang. Maksudnya adalah jadi kita punya cicilan sih per bulannya gitu. Lalu yang kedua ada dampak terhadap pengambilan keputusan dengan metode numerik. Konsumen dapat membandingkan skema kredit, lalu menentukan apakah lebih baik kredit atau tunai, dan memilih tenor yang paling rasional. Lalu yang ketiga dampak transparansi lembaga pembiayaan. Lalu dalam studi atau yang penelitian saya lakukan ini, brosur kredit umumnya dia menampilkan bunga efektif. Lalu informasi ditampilkan hanya cicilan dan tenor serta DP-nya atau down payment atau uang muka sih. Lalu untuk yang seterusnya adalah dampak sosial dan dampak ekonomi. Ada jika kita mengambil kredit, risiko gagal bayar meningkat, beban ekonominya jadi bertambah. Jadi kita setiap bulan harus mengeluarkan uang untuk cicilan, lalu ketergantungan terhadap kredit konsumtif. Jadi orang pengen ngambil kredit terus gitu. Terus sebaliknya untuk pemahaman dari bunga efektivitasnya mendorong literasi keuangan masyarakat, mengurangi resiko kredit bermasalah jika kita mengambil yang cicilan yang kecil. Cuman nanti untuk bunganya pasti tinggi nih. Lalu dampak dari akademik dan pembelajarannya untuk kasus yang saya ambil dari metode Newton-Raphson, secan dan akar ganda sangat relevan di dunia nyata, terutama pada kasus suku bunga efektif ini. Lalu metode numerik tidak hanya teori tapi juga aplikatif, lalu cocok sebagai studi kasus pembelajaran metode terbuka dalam pelajaran metode numerik. Nah, berikut untuk sumber referensinya. Saya ambil dari jurnal UIN Alauddin. Lalu ada jurnal dari Unisba. Lalu ada jurnal dari Patricius Batarius dari Universitas Kristen Indonesia. Oke, sekian dari saya. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.